Ya itu tadi dari nama-nama itu tadi tuh peringkat 2-nya tuh gampang-gampang udah bukan level kita lagi. Halo Timnasi, welcome to Pinball Opini Football. Kali ini gua kembali akan bahas Timnas Indonesia yang akhirnya bisa memenangkan pertandingan di Vietnam ya, di Maiden untuk pertama kalinya sejak 20 tahun ya, sejak 2004 terakhir ya. Nah, langsung aja. Kalau bahas Timnas sudah pasti gua akan bersama Bang Bara dan Pak RT tentunya dong. Nah, Teh, kali ini kita lagi di mana, Teh? Gue kan lagi ke rumah lo nih. Ini di mana nih? Lo pada gue taruh di kamar anak gue. Soalnya berisik di luar ya ruang tamu. Iya. Lagi di apa? Dangdutan, acara Dungdat. kemenangan. Oh iya, benar. Perayaan kemenangan Timnas ya. Ini lukisan lo yang buat ya? Ini anak gue nih doyan gambar dulu. Oh, dia nyerat-nyerat aja ya, apa? Umur 1,5 tahun. Udah bisa. Udah jago. Udah bisa. Kayak Jason Ranti ya, kayak Jason Ranti. Apa namanya kalau gini tulisannya? Sudah apa lo? Sudah insomnia. Abstrak lah pokoknya. Abstrak, betul. Nah, berarti kita langsung aja nih bahas kemenangan Timnas dulu nih, karena ini udah pengen banget gue gatel bahasnya nih udah. Sama. Pengen ya terutama ke para pemain Vietnam yang kemarin itu sempet kayak Sombong. terus ya banyak alasan ketika kalah di Indonesia. Ini udah main di kandang lu sendiri, tetep aja lu kebantai 0-3 skor yang sama seperti yang 2004 itu ya. Tiger dulu. Itu Piala Tiger itu. Zamannya masih ada Ilham Boas. Kusuma, Boas. Bambang Ngomongkas juga deh. Iya. Bambang lagi nggak main tuh. Oh, lagi nggak main. Iya, Thomas Molesi. Oke. Ya itu. Siapa itu? Molesi. Iya, Thomas Molesi. Langsung aja, Bang Bara, lu nggak bawa ini sekarang nih, nggak bawa skor itu papan. Enggak, karena tidak ada yang spesial di formasi Sintayong, tapi tetap nggak ketebak dalam artian dia benar-benar sebagai pelatih yang sangat adaptif dengan permainan lawan. Jadi sekarang malah justru Indonesia yang kalau defense-nya tuh pakai 5-4-1. Kita kemarin nebak-nebak kan gimana mainnya kan, dari yang tetap 3-4-3 ataupun yang 4-4-2, tapi ternyata malah dia pakai formasi Vietnam ketika Vietnam main di GBK. Oh, dibalikin lagi gitu ya. Kan terusnya jadi bingung ya. Indonesia yang main 5-4-1. Iya, berarti kalau secara formasi di awal tuh berarti kiper Hernando juga baru sebenarnya baru datang banget ya. Ini baru sehat dari cederanya juga. Belum main tapi langsung main dan ya seperti yang gue bilang di episode prediksi, siapapun kipernya selama Jetses, Hapner, Rizky Ridho bermain sangat kayak bagus kayak di GBK kemarin. Insit dan kejadian alhamdulillahnya walaupun di babak kedua sempat agak banyak serangan lah ya. Nah, terus di backnya 3 back itu Hapner, Jaitse sama Ridho. Terus kirinya ada Nathan, kanannya Asnawi. Depannya tengahnya ada si Toha. Sama Marcel. Terus kanannya Witan. Kirinya Mangun. Wahaji. Nah, satu ini nih. Ini nih. Aduh, kenapa dipasang lagi ya? Dia kan penyanyi. Striker. Gue menyayangkan ya Oki, maksudnya kan kita tahu di Garuda Select dia main bagus banget ya. Selama di bawah asuhan Dennis Wise kan di Italia juga dia promising lah, dan mungkin nggak tahu ya, gue bukan ngejelekin Liga Indonesia, tapi kayak lu kalau udah main di Liga Indonesia ya lu langsung kayak lepas semua skill ketika masa muda gitu. Lu lihat deh semuanya dari Evan Dimas, dari Samsir Alam, kayak kesantet ya. Iya. Ada berkembang Liga sampah. Lu tuh gimana Teh? Hoki Caraka kenapa masih Sintayong masih memaksakan untuk memakai Hoki Caraka, sedangkan ada Ramadan Sananta, terus ya strike walaupun masih bukan cedera sih, masih demam lah ya, tapi ada Dimas Derajat juga kan sebenarnya. Kenapa Hoki Caraka menurut Teh? Masih muda ya, bijaknya nih, gue lagi bijak-bijaknya nih buat Hoki Caraka. Dia masih muda, masih potensial, terus apalagi ya Hoki. Masih potensial, masih under berapa sih dia, 20 tahun? Apa underestimate gitu? Gitu 21 sih, kalau Ramadan kan 19. Hoki tuh nggak salah juga nggak jauh. Gue kira Tuan Sananta. Enggak, lebih muda Sananta. 19 tahun ya.
Nah itu mungkin prospek daripada biar kita nggak kekurangan striker nih Indonesia nih timnas. Taunya pasti pakai, mending kekurangan aja. Tapi gila emang seneng banget bisa menangnya sampai ngebantai. Gue nggak tidur dari kemarin saking Seneng. Kenapa tuh? Benin. halo BM. tapi ya ini kan gol pertama ya dicetak oleh dua pemain keturunan kita yaitu Jaitzes Bang Jayadi, akhirnya cetak gol dari umpannya Tom Hay. Terus kedua dari aksi solorannya Ragnar Ratmangun ya. Ini mungkin kita bahas gol pertama dulu ya. Ini ya memang Tom Hay selalu jadi eksekutor bola mati ya, kemarin ya, corner dengan bebas. Nah, apakah kemarin Tom Hay itu umpan-umpannya atau ya crossing yang dia berikan itu emang bagus menurut lu apa gimana? Iya, memang satu kelebihan ketika Tom Hay masuk ya kita menjadi punya seorang eksekutor set piece dari waktu dulu gue bilang jauh lebih baik daripada Mark Locke kan. Yeah. Dan itu terlihat apalagi yang nyundul juga memang udah sama-sama pemain levelnya yang sama lah, Jaitzes bisa baca. Padahal Tom Hay kan ngasih di ruang kosong. Iya, ruang kosong dan Vietnam jaganya zona ya, bukan main to man, makanya ada ruang kosong di situ ya. Datang dari dalam, dari belakang langsung sundul dengan tinggi yang memang optimal juga 1,9 kan. Yep. Itu menolong banget sih sampai akhirnya kita bisa 3-0, salah satu hasil dari gol cepat itu sih. Iya, betul banget. Iya, itu menit ke-8 apa berarti? 6 atau 7? Menit ke-7 atau 8. Asis debut ya, debut asis ya, Tom Hay ya. Ya itu ya gue juga ya itu mungkin ada salah satu pola juga ya, kayaknya kan memang Itzes tadi dari ujung kotak penalti diambil dari luar lah ya, terus dia ketika udah di itu tendangannya ya bola udah melayang baru dia lari. Itu dan dia kosong, ada yang jagain dan bolanya juga sebenarnya nggak terlalu keras, cuman ya terarah agak ke pojok gitu. Dan itu udah 2 kali skema kan. Sebelumnya di menit kedua itu corner skemanya seperti itu. Jadi kemelut itu ya, yang ada kemelut setelah itu ya. Enggak di kemelut dulu ya. Kemelut terus yang menit 6 baru Jaitzes. Gue kedua masih kelewat tuh, masih jalan turun kereta. Jadi gue nonton di parkiran motor. Baru pulang kerja. Daripada gue sampai rumah gue ketinggalan satu babak nih kan. Gue nonton dulu. Itu gue sambil buka itu lagi di rumah makan Padang, gue ambil makan ada sama kantor lu ya. Di kantor ya. Nah, untuk gol kedua. Gol kedua ya. Gue lagi nih buat Vision Plus bangsa. Oke, next kita lanjut ke gol kedua. Gol kedua ini gue ngelihatnya ini kombinasi antara pemain keturunan semua nih. Betul. Kayak dari Tom Hay, terus Hafner passing ke Tom Hay lagi, baru Ragnar. Nah, habis passing ke Hafnernya tuh lari ke depan. Betul. Nah, menyebabkan ya overload di situ sehingga yang jagain si Ragnar tuh agak ketarik, agak ragu-ragu. Nah, menurut Bang Bara itu apakah itu direncanakan atau memang karena ya mereka main di Eropa udah terbiasa dengan permainan seperti itu? Terutama Tom Hay sama si Ragnar kan memang pernah satu tim juga kan. Di Go Ahead Eagles itu ya? Bukan, itu sama Jaitzes. Itzes iya. Di Herenman sama Nathan. Sama Ragnar tuh. Ragnar sama Itzes tuh gue. Oh iya, Ragnar sama Itzes, Tom Hay sama Nathan. Iya, tapi maksud gua si Tom Hay-nya juga kan dengan sangat tenang menguasai bola, terus pergerakan benar dan emang keunggulan skillnya si Ragnar ya. Gua sempat meragukan juga kita kan dari kemarin sebenarnya fungsinya Ragnar kayak gimana, tapi ternyata dia bisa menggocek 3-4 orang, tapi di sekaligus gue melihatnya dari kacamata lain adalah ini ternyata level ASEAN segini ya. Iya, betul. Dengan pemain di Liga Belanda yang belum mencetak gol, ternyata bisa ngacak-ngacak 3 back Vietnam dan ya untungnya dia main di Indonesia ya kan, jadi bisa kayak bengong loh pemain Vietnam di. Padahal kenceng enggak ya kan? Kencengnya bola tuh nempel di kaki. Presisi nempel. Jadi terus dia juga pakai kaki weak foot. Kaki kiri pakai weak foot. Dia kanan ya. Dia kanan. Jadi ya menurut gue itu sebenarnya kayak nggak di skemain tapi ya berjalan dengan baik gitu, overloadnya yang dari sisi kiri terus menyebabkan ya kombinasi passingnya juga oke gitu, terus ada soloran dari si Ratmangun itu, jadi ya gol debut yang sangat indah sih, dan itu gol pertama dia di musim ini ya, karena di klub ya baru cuma 1 assist doang. Dan kalau bedanya pemain semacam mereka sama pemain kita kan begitu nguasain bola tuh kita tenang dan bola udah gampang panik. Kayak dia nih decisionnya apa nih, dia tuh benar-benar bisa bahkan di menit 80-an yang sempat ngesut kaki kiri juga.
walaupun keputusannya rada aneh, dia nggak Passing ngoper, ke Egy ya. nggak passing ke Egy, tapi proses ketika dia dari setengah lapangan sampai ke depan itu dia bisa menguasai bola dengan tenang. Kalau pemain kita pasti udah gerabak-gerubuk Betul. antara kerebut atau jatuh. Iya. Gitu sih. Kalau Perti gimana, lu kan sempet yang cukup meragukan lah, lu kan sampai nggak masang di line up lu kan kemarin kan. Oh iya, Ratmangun ya. Impresi lu gimana dengan permainan dia kemarin? Gila sih, keren emang kelas winger Eropa ya, jadi jauh. Kayak katanya Ragnar ini masa-masa prime-nya Egy Messi. Katanya Egy Witan muda katanya kayak gitu, tapi nggak juga sih, tapi jauh. Gimana ya, didikan Eropa ngelawan back-back ASEAN ya udah sesampah itu ternyata. ASEAN itu ternyata gak berkualitas ya pemain bolanya ya, mending main bulu tangkis kalau kata Coach Justin. Jadi keren aja. Memang kaget gue, beda kaget. kelasnya kelihatan banget ya berarti ya. Betul. Dari ya betul. Indonesia yang biasanya sangat kesulitan melawan Vietnam dalam beberapa musim tahun terakhir. Ya ini kemarin nih seperti ya udah gitu, padahal banyak main yang lagi nggak bisa, main inti kita Mark Locke segala macam, Jordi Amat, tapi tetap aja ternyata masih bisa untuk ya menangani Vietnam di kandang mereka dengan baik gitu. Nah tapi di babak setelah itu bahkan di akhir babak pertama itu Vietnam udah banyak menyerang nih. Ada save-nya Hernando yang keren banget yang dari tendangan bebas itu. Terus sampai akhirnya di babak kedua tuh Indonesia lebih banyak diserang. Nah itu apa yang menyebabkan itu Bang Bara menurut lo? Ngomong tadi gue sulap ya, kacamata gue hilang. Gue baru sadar. Apa tadi? Indonesia. Itu apa namanya Iya, di itu babak tadi di akhir kedua. babak pertama sampai di babak kedua akhirnya tuh Vietnam lebih banyak nyerang. Nah, apa yang menyebabkan itu? Ya karena Indonesia sudah unggul dan lebih mengamankan keunggulannya aja, dan itu tadi dengan 5-4-1-nya benar-benar Vietnam dibikin bingung. Tapi memang ada sedikit miss dari formasi yang kita pakai ketika menjadi 5-4-1. Kita tuh terlalu sejajar di belakang. Mundur banget sampai 5. Karena Vietnam pun nyerangnya bisa sampai 6 orang. Kalau perhatiin ketika udah ketinggalan 2-0 dia bisa di kotak penalti itu sampai 6-7 orang. Nah, 5 kita sejajar banget itu menyebabkan gap dengan lini tengah. Tapi untungnya memang ya ternyata juga secupu itu Nguyen kan. Jadi beberapa kali peluangnya juga mungkin ada 1-2 yang perlu di-save sama Hernando, tapi sisanya mereka kan banyak yang shootnya juga off target juga jadinya kan. Dan dia manfaatin kerenggangan di lini tengah itu ya, gue kemarin lihat. Karena ada beberapa kali misal dia nyerangnya dari pinggir, misal dari kiri ya. Serangan dari kiri itu pasti kalah jumlah penyerangnya Vietnam. Tapi pas crossing jumlah pemain mereka di sisi sebelah kanan overload gitu. Karena Indonesia kalau bertahan kan ngepres menumpuk di sebelah sisi penyerangan kan, maka yang sisi seberangnya jadi longgar. Nah mereka gagal berkali-kali sih, gue kemarin lihat gagal tidak bisa memanfaatkan serangan itu, geser ke lini tengah. Seenggaknya yang mau gue sampaikan ada Felipe Trussier ternyata pinter juga, cuman kualitas pemainnya Vietnam memang goblok gitu, jauh. Dan ya kalau misalnya gol terakhir ya memang ya itu gol ini aja lah, maksudnya udah si efek dari Vietnamnya udah nggak terlalu fokus defense ya, maksudnya itu dari skema corner juga ya awalnya. Ya, betul. Di awalnya juga kan, terus ada bola muntah ditendang first time sama Edo dan itu di flagnya Ramadan dulu ya. Ya di flag Ramadan. Sebenarnya Egy itu berpeluang langsung cetak gol dengan sundulannya, tapi ternyata kena tiang. Tapi di sana balik lagi tuh ke Ramadan Sananta di bulan Ramadan hoki, Pak, justru dia hoki. di Ramadan ya. Iya, bola nyamperin dia. Iya, bola 2 kali nyamperin dia. Pertama yang tendangan Edo nyamperin dia kan nggak sengaja. Nah itu tendangan dari kena tiang nyamperin dia lagi. Ada Hapner padahal situ ya. Tapi dia memang super sub sih sebenarnya. Dia selalu memberikan impact lebih banyak kalau dia masuk dari luar lapangan dibanding dia line up. Berarti jumlah golnya di timnas juga gitu. Tapi kalau menurut lu berarti lebih setuju Hoki Araga yang main dari awal? Iya. Nice. Ini kan Tidak. Karena Rafanya demam kan sebenarnya. Harusnya Rafa ya, sama Rafa Muarat Mangun ya. Oke. Nggak, Hoki main di Liga 3 aja lah. Atau PSTNI itu Hoki. Ya, tapi jangan Liga Thailand biar naikkan kualitas. Nice. Iya, karena potensialnya sebenarnya ada dan dia terbukti lah di usia muda dia sangat bagus, cuman kayak mandek aja gitu begitu udah main di liga kita gitu. Jadi nggak ada
perkembangan yang terasa gitu. Liga yang fisiknya sangat bagus ya. Kata Bung Toel. Wow. Nah, kalau Di Bung Toel mau ngomong lagi ngapain ya? Lagi sedih di anjing kenapa negara gue menang. kok sedih sih? Gue materi apa? Lo kemarin lo lihat gak itu? Reaction. Reaction. Iya. Kita cetak gol, dia pantesan. Kenapa negara gue cetak gol anjing? Pasti dalam hatinya gitu. Iya, lagi bingung nyari apa lagi yang harus gue serang nih, mana lagi nih. Captionnya kan kasihan pendukung Vietnam sedih. Kayak gitu adalah ya orangnya. ada itu Toel itu lahir di tanah air, besar tanah air, kaya di tanah air, tapi tanah airnya main brengsek. Apalagi lu udah ngebela Gua pertahanan negara kan. gila gua banyak bintang. Lu, boy. Toel. Nah, tapi kalau kita ngomongin man of the match nih. Hmm. Nah, kalau yang versi resminya sebenarnya orang Mangun ya. Iya. Orang Mangun. Kalau menurut Bang Bradar PRT siapa kira-kira? Pilihan kalian. Tipis sama Tom Hai sih. Sama. Tapi gue setuju Ragnar karena mencetak gol. Karena Tom Hai juga maksudnya ya dengan dia fungsinya lebih banyak bertahan karena formasinya dan game plan memang haruskan dia seperti itu. Dan lagi-lagi gue salah dalam arti yang positif, ternyata dia defense atributnya juga cukup bagus. Iya. Nggak cuma bisa mengalirkan bola aja. Tapi Ragnar lebih memberi impactnya karena itu tadi ngegolin dan bisa memacu semangat teman-temannya juga sih kalau gue lihat. Kayak kemarin tuh pemain keturunan yang vokal dalam berkomunikasi ya Izes sama Ragnar. Jangan lupa Nathan Joaon. Oh iya Nathan juga. Fokus komunikasi memarahi Witan Sleman. 3 momen. Ada 3 momen. Tapi Nathan sama Ragnar tuh mukanya emang Indonesia banget. Mukanya di Indonesia banget. Itu tadi gue kalau kalian tahu ada kontennya Ali Akbar tuh stand up comedian tuh dia bikin biasanya tuh versi-versinya gitu lah. Ini stand up comedian versi pemain timnas. Nah itu Ragnar kalau gue lihat tuh ternyata mirip Mamat Al-Kartiri juga gitu. Rambut sama juga. Bendera Maluku bendera timur masih. Nah, kalau Bang PRT sama apa gimana? Man of the match. Man of the match. Tom Hay sih. Tom Harusnya Hay. ya. Kalau nggak ada Tom Hay mandek. Menurut gua pasti lini tengah motor serangan nggak ada. Motor serangan. Maksudnya menurut gua kalau nggak ada Tom Hay kemarin itu aliran bola juga macet. Aliran bola macet. Pertahanan pasti lumpuh. Penyerangan lumpuh. Lumpuh, rantai hilang. Motor gua ada. Tapi kemarin gue juga lihat beberapa kali tuh ketika Vietnam Indonesia kehilangan bola, terus Vietnam mencoba serangan balik itu pasti ada 1-2 pemain yang langsung mutus bola dan kadang-kadang dapat tuh, misal kayak Witan, Tom Hee juga beberapa kali dapat. Nah, itu sih ya mungkin beberapa instruksi yang diberikan oleh Sintayong ketika kehilangan bola langsung dapat langsung press gitu dari awal itu berjalan tuh kemarin. Jadi Vietnam serangan baliknya nggak terlalu berbahaya kemarin tuh yang gue lihat sih. Ya, dan kemarin gue menyoroti kayak Pak Beres apa ya? Jadi Vietnam Beresman. Nama orang kan. Ini pas beres apa? Bukan, pas serangan balik kan. Vietnam serangan balik terus untungnya nggak gol, ditepis atau di clearance sama pemain timnas gue lupa. Terus di TV ini menyoroti pala Tom Hay lagi marah ke Witan. Berdebat. Nah, terus gue mundurin lagi kan videonya, gue usut-usut Witan nggak mau ngepres si pemain Vietnam, jadi ada celah gitu. Ya udah dia free bebas. Nah ditegur lah sama Nathan, tapi mungkin Witan tuh ngasih gimmick ngentot. Gue dapat instruksi dari pelatih tuh melebar aja gitu mungkin tapi ini hal yang jarang ditemui di timnas Indonesia gitu loh, komunikasi sebagus itu. Jadi kemarin mungkin efek pemain naturalisasi adalah membantu. Kalau dulu komunikasinya adalah siapa yang pura-pura jatuh, siapa yang bengong tuh kan, yang sampai benar kita dibalikin kan tuh. Sampai siapa yang harus menang di laga ini ya kalau di Liga Indonesia ya. Kayak gitu. Bahaya. Nah tapi kalau satu lagi ya Nathan Choaon kemarin beda banget sama di pertandingan leg pertama ya. Terus ya JSS masih makin terlihat bagus lah di game ini. Babak kedua banyak diserang tapi ya dia masih tenang juga dan bisa mengawal teman-teman dengan baik gitu. Hapner sama Rizky Ridho jadi ikutan kelihatan bagus juga Rizky Ridho kemarin.
Terus Edo ya juga ganti Nathan ya abis itu ya. Yap. Edo. Nah kalau JZ sendiri nih, ini kan sebagai penonton Serie A sama Liga Italia nih Bang ya. Ini di Venezia juga kan hampir pasti promosi lah. Ini lagi posisi kedua, lagi posisi bagus lah. Nah kira-kira dengan ya, menilai permainan JZ 2 pertandingan kemarin, apakah kalau misalnya promosi bisa bermain bagus di Serie A, bisa memberi inilah, memberi. Iya kalau gua rasa juga memang dia di tim Venezia-nya pun sudah lumayan menonjol ya, bukan pemain yang kayak cadangan mati gitu kan. Dia selalu memberikan impact bagus dan di Serie A gue rasa untuk bisa, walaupun timnya nggak mungkin bisa langsung berprestasi ya, tapi paling nggak dia bisa memberikan warna dan kebanggaan buat Indonesia pastinya. Kalau pasti di 5 besar kayak misalnya ada yang best clearance atau apa atau jumlah intercept kayak gitu-gitu, gue rasa bisa masuk di Serie A. Ya pasti lawannya pasti bakal lebih sulit daripada ini ya, karena ada Lautaro Martinez, Vlahovic, Leo yang kemungkinan akan berhadapan dengan JHS langsung nih. Nah, jadi kalau menurut lo apakah bisa mengimbangi itu kalau dilihat dari pertandingan kemarin? Kalau dia berpartner dengan Tomori sih bisa ya. Dan Martin dibeli sama Milan. Ini kemarin tadi kan gue juga nanya ke followers gue ya. Gue tanya nih kalau misalnya JHS main di Serie A gimana? Terus katanya, oh ini udah bagus nih, kayaknya siap gantiin Acerbi. Kata followers gue namanya Putra si Ade. Siap gantiin Acerbi. Ya tapi kalau misalnya gue nggak tahu udah boleh belum sih main di Serie A kalau misalnya mainin paspor Indonesia gitu? Udah kan? Kalau Liga Inggris yang rada ketat, kalau Serie A setahu gue nggak terlalu. Nggak terlalu ya. Terusnya masih ada paspor. Ya karena dia sebenarnya Belanda juga kan. Iya. Kan biasanya mereka itu bermain di kasta tertinggi Eropa sekian tahun. Biasanya gitu. Di Liga Belandanya juga kan dia divisi kan. Harusnya udah lolos kualifikasi itu sih. Beda halnya sama si Liga Inggris IPL. Yang pemain Tottenham tuh. Ada yang baru 19 tahun. Di mana? Di Liga Inggris di Tottenham. Itu ditawarin Indonesia, dia bimbangnya karena kalau gue milih Indonesia sekarang kata dia, gue nantinya malah menyusahkan diri gue sendiri dapat permit kerja di Liga Inggris. Jadi dia sorry ntar dulu. Turun Cina ya. Kalau Elkan kan karena dia Semana Cengho. Iya, maksud gue nggak mesti langsung Cengho aja. Dia datang ke Indonesia turun ke Cina, dia yang membawa tuh. Bener. kalau Elkan kan dia pendidikan situ ya, jadi mungkin bisa ya karena udah lama juga ngobrolnya talent dia. Nah, yaudah berarti ini adalah saat kita harus banggakan ya, kita apresiasi jelas kemenangan timnas 03 dan berhasil memecat Philippe Troussier jadinya ya. 3 kali lawan Indonesia, 3 kali kalah dan 4 kali total sama lawan waktu dia megang Qatar kalau nggak salah. Betul. Jadi 4 kali ketemu Indonesia kalah semua tuh Philippe Troussier. Nggak bisa dia, nggak bisa. Kita bersenang-senang euforia seminggu 2 minggu boleh lah. Nanti siap-siap lagi untuk Juninya kan. Iya, Juni. Tapi sebelum kita bahas ke klasemen sementara di grup Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia zona Asia, gue mau bacain dulu nih pemenang kuis giveaway kita kemarin. Nah, hadiahnya kemarin tuh ternyata dinaikin sama sponsor kita DRX. Jadi berapa? 500.000. Gokil. Gue melihatnya pas masih kita tag kan 100.000 kan. Kalau tahun 500 gue ikutan juga. Iya juga. Gue minta ya kisi-kisi lah buat yang dimenangin. Nih, jadi kemarin pemenangnya adalah gue lupa nih bukanya. Pemenangnya adalah Mei Dianto _ Dia benar jawabnya 03 0 Vietnam 3 Indonesia. Satu-satunya dia yang benar, tapi sebenarnya pencetak golnya itu kurang tepat, tapi karena ini DRX gitu. Kita tetap kasih DRX. Keren. No, jadi ya sekali lagi ya, ini kalau teman-teman belum tahu DRX adalah aparel olahraga olahraga dan tidak hanya sepak bola sebenarnya. Dia di taekwondo segala macam. Ini bener. Oke, betul guys. Di taekwondo juga ada aparel. Sama juga sponsorin Dewa United aparelnya. Sama musim depan di Liga 1 akan mensponsori beberapa tim lagi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Betul sekali. Dan yang paling mutakhir adalah di jersey-nya DRX sudah ada teknologi NFT. Jadi itu gunanya untuk melabeli keaslian produknya serta untuk ya sebagai collectible item juga lah. Misalnya kalian punya jersey-nya misalnya Egy gitu. Jadi mungkin nanti ke depannya
nilainya bisa naik lagi, bisa kalian trade atau tukar atau jual. Mantap Derex. Yuk Derex yuk kepar. Oke, next kita akan bahas ini nih skenario gimana caranya Indonesia bisa lolos ke putaran 3. Ini kan karena putaran 2 ya. Yeah. Putaran pertama itu ketika Indonesia lawan Brunei itu kan dua-duanya menang, 2 leg itu. Ini putaran kedua di grupnya ada 9. Tapi di putaran ketiga grupnya kalau nggak salah ada 3. Ya, 6 tim, 18 tim. Ya, dibagi 3. Bagi 3 grup jadi 6. Nah, ini kita skenario di lolos dulu deh. Ini kan sekarang di peringkat kedua ya. Peringkat kedua dengan 7 poin, dia di bawah Irak dengan poinnya 11 soalnya. Irak juga kemarin kesulitan menang di Vietnam kesulitan menang 0-1 nih. Terus menang kemarin bantai 5-0 di Filipina. Di Filipina. Di Filipina ya. Nah, ini menurut Bang Bara, gini apakah kita harus menang dua-duanya di pertandingan sisa ini karena menang Juni. Apakah cukup seri aja lawan Irak menang lawan Filipina? Sebenarnya lumayan mudah sih kalau gue bilang peluang lolosnya karena dengan menang dari Filipina, Vietnam juga kan ketemu Irak baru sekali kan. Yeah. Jadi di situ juga ada peluang Vietnamnya juga tidak menambah poin sementara Indonesia ketika menang lawan Filipina terusnya Vietnam kalah itu udah bisa ngunci. Gue rasa mudah-mudahan bisa secepat itu. Gue nggak tahu Vietnam lawan Iraknya itu barengan sama Indonesia Filipina atau kayaknya sih barengan pasti kan di silang gitu kan. Indonesia ketemu Filipina, Iraknya ketemu sama Vietnam. Nah di situ udah ketahuan sih kalau Indonesia menang dan Vietnam kalah maka pertandingan Indonesia lawan Irak sudah tidak terlalu menentukan. Gitu. Ya betul banget. Karena 7-4 kan? Iya Vietnam 4 dan head to head udah kalah 2 kali gitu. 7-3 bahkan. 7-3 ya udahlah ongong kaki. Lawan Irak nanti pemain Liga 2 aja. Ini si Wahyudi Hamisi sama Asep Berlian. Ya, Haryono juga boleh. Itu kan. Namanya Ismet. Tapi Sintayong membawa ini juga misi pribadi, dia pengen menang lawan Irak di GBK. Karena dengan komposisi sekarang dan nanti Martin Paes juga udah bisa bergabung bisa main. Lebih bagus tuh peluang Indonesia. Betul. Iya sih. Ini kalau rematch lawan Jepang juga gue pede sih. Pede Jepang kan yang menang. Argentina apa? Argentina kita rematchin. Kemarin kalah 0-2 kan. Baru menang Vietnam doang. Laganya kayak menang Aduh terus. Lu tuh gimana Teh? Peluang Indonesia? Wah ya pasti 70% kan ini udah hampir dipastikan lolos. Asal Irak, Vietnam dan main sabun aja. Oh iya. Iya paling itu doang. Itu doang PR kita. Ini 90% kita pasti lolos. Iya ini 10%-nya permainan sabun dari Irak, Vietnam. Dan ini pertandingan dua-duanya di kandang semua ya di GBK. Ini bulan Juni kalau nggak salah bulan Juni. Sama gue pengen nonton. Itu bulan Juni Irak kita ketemu Irak dulu ya. Baru Filipina. Iya gue lupa. Gue lupa jadwalnya. Kayaknya bukan kayaknya sih. Ketemu Irak dulu. Mana nggak ada. Kalau ketemu Irak dulu berarti ya sampai pertandingan terakhir baru berpengaruhnya lolos atau nggak enak sih ketemu Filipina dulu. Jadi ketahuan Vietnamnya kalah atau enggak sama Irak dulu. Irak dulu. Berarti harus minimal seri dulu lah. Minimal seri dulu ya. Biar nggak terlalu lebih. Gak usah, udah langsung gas aja menang di situ lah. Bisa. Ya, itu jagain yang itu tuh kemarin dia mengganas lagi tuh yang gede banget yang lawan Rizky Ridho mental. Iya itu. Iya lagi. Ini kalau yang jagain Itses ya. Oh iya, karena udah ada Itses. Bisa Itses posturnya bagus dia. Itu dicekek sama Itses sambil Elkan Bagut mati itu orang itu. Aman aja. Oh ya kan dicekek ya. Maksudnya diapit, di marking. Tapi menurut lo kalau analisa dari sistem alusistanya ada di komen. Ada di Wirawan. Jangan lupa dianalisa alusista pertahanan Indonesia menghadapi Vietnam yang aneh gila. Tapi berarti ini kan kalau peringkat 2 terbaik udah pasti lolos ke putaran selanjutnya, putaran 4 dan langsung lolos otomatis ke Piala Asia 2027 ya. Nah ini sangat bagus lah untuk Indonesia akhirnya lolos 2 kali berturut-turut nih. Rekor ya itu. Iya, dan tanpa kualifikasi lagi kualifikasi ya. Itu rekor jadi, kayaknya. Ya ini suatu hal yang bagus dan semoga
ya mas, kalau STY masih dipercaya masih makin padu lah di tahun 2027 itu. 2045 itu harusnya Sintayong diperpanjang. Tapi ini mungkin teman-teman bisa ngoreksi juga yang dalam arti tanpa kualifikasi. Gue kayaknya pernah baca kayaknya yang memang kualifikasi Piala Asia-nya tuh di sini sekalian. Jadi nggak perlu kayak nanti ada kualifikasi lagi Piala Asia gitu. Nah, kan kemarin kan kita ikut kualifikasi Piala Asia. Iya karena di Piala Dunianya tuh peringkat bawah kalau nggak lolos ke ini, jadi tambahan gitu. Kayaknya sih gitu ya. Nggak tahu deh Nggak tahu juga deh gua. Jadi ini tuh bahasanya sambil kualifikasi. Menyelam minum susu. Dan udah ketemu berarti dua kali 9. Apa? 18 tim. Iya. Kan masih setengahnya, kurang. masih ada setengahnya berarti. Masih ada Iya, kan 24 kan udah sih benar-benar. Masih kurang. Ya ini jadi dan kalau ngomongin jatah tim Asia tahun 2026 juga makin banyak ternyata ya. Jadi di Piala ada 9 dari Asia ya totalnya. 8 plus 1. Plus 1. Satu tuh ada kualifikasi inilah, playoff terakhir lah. Lawan Fiji. Enggak, diadu sama CONCACAF. Kamu CONCACAF udah nggak mau Oceania lagi? Enggak. Oceania kan pokoknya nanti setelah babak keempat itu, round keempat itu kita tuh ditemukan Asia tuh ditemukan Oceania dulu, baru finalnya tuh CONCACAF atau CONMEBOL, gue lupa. Iya. Gitu. Itu yang sekarang apa itu yang dulu? Ini yang sekarang. Kalau dulu kan biasanya mau Oceania terus. Ya dulu masih Oceania Australia lagi dulu ya. Sekarang Australia udah gabung. Ini kentut lagi. Masih ya ruangan kecil ini. Bisa jadi. Anak lu belum mau tidur. Belum. Kan anak gue udah kuliah. Oh iya, tidurnya malam. Subuh. Pertanyaan terakhir. Melihat ya permainan Indonesia 2 pertandingan terakhir lawan Vietnam. Menurut Bang Bara dan Pak RT, apakah bisa melaju sejauh mana nih di kualifikasi Piala Dunia ini? Apakah bisa lolos untuk pertama kalinya dengan tanpa menukar nama Hindia Belanda? Apakah harus terhenti di babak keberapa gitu? Iya, penilaian sih udah kabur ya kalau mengenai timnas ya, karena kita keinginannya kuat banget buat Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Ya tapi kita harus ekspektasinya jangan terlalu tinggi euforia karena menang. Gua rasa bisa bersaing di grup selanjutnya aja, bisa challenge buat posisi-posisi atas, itu udah kemajuan yang sangat besar sih buat timnas. Terus gimana Teh? Ini kalau ini gua kisi-kisi dikit ya. Babak ketiga tadi 3 grup 6 tim. Dua tim paling atas masing-masing grup langsung lolos. Yang ketiga 4 itu bakal maju ke babak selanjutnya, babak 4. Babak 4 itu berarti ada 6 tim dibagi 2 lagi tuh. Iya. Gua kemarin udah lihat sih peringkat 1 peringkat 2 kan dari seluruh grup. Kalau misalnya timnya itu aja, timnya bertahan nih peringkat 1 sama 2 yang sekarang, kayaknya kita bakal kaget deh. Bendera merah putih ada di Pildun 2026. Amerika, Kanada, sama apa satu lagi? Meksiko. Optimis. Gue ngelihatnya optimis sih karena peringkat 2-nya nggak terlalu sulit lah. Coba dilihat tuh ada. Ini kalau yang sekarang ya. Kalau sekarang grup A itu ada Qatar sama India. Nah, India itu gampang. Iya. C3 itu Jepang sama Suriah. Itu mudah lagi kan Suriahnya. C Korea Selatan sama Cina. Grup D Kirgistan ada Joel Kojo. Ada Joel Kojo. Ada Kirgistan sama Oman. Terus E ada Iran sama Uzbekistan. F Irak Indonesia. G Arab Saudi sama Yordania. H ada UAE sama Bahrain. Terakhir grup I Israel sama Palestina. Nah itu tadi dari nama-nama itu tadi tuh peringkat 2-nya tuh gampang-gampang, udah bukan level kita lagi. Ya semoga nanti kocokan ini drawing lagi ya masih kan drawing lagi. Kocokannya juga bagus ya, jadi ya memutuskan jalan Indonesia untuk ini kalau ini sejarah banget nih. Harapan gue sih bisa lolos ke grup yang urutan 3-4-nya itu sih. Itu gue rasa paling realistis dibanding ngejar 1-2 dari 6 tim yang mungkin isinya ada Jepang, Iran, Korea dalam satu grup bisa aja kan. Kocokannya bisa masuk ke situ dan tersisi dari grup yang 3, tapi kan nanti ada grup jadul lagi kan berbutin di situ. Tapi di situ lebih sakit lagi kalau lolos. Iya, tinggal selangkah lagi masalahnya. Jadi kita berdoa aja lah. Kita berdoa tuh ketemu Suriah,
Tajikistan tuh ada kan tadi Tajikistan tuh ketemu grup-grup gitu aja kita. Jadi bukan lawan Cina. Yang seperti penting itu. Yang penting kita doakan agar kita support juga lah pastinya. Harus kita support apapun hasilnya nanti misalnya kurang bagus tetap kita support. Jangan seperti pandit-pandit yang tidak itu ya. Pandit doang, bukan pandit-pandit ada yang ada beberapa. Ada beberapa pandit yang nggak pernah selebrasi. Semoga dia kena cerebral palsy. Doain ya Pak. Ya udah gitu aja kalau pembahasan kali ini. Untuk teman-teman silakan tulis di kolom komentar gimana menurut kalian analisa pertandingan timnas kemarin. Apakah menurut kalian bisa lolos nih untuk pertama kalinya ke Piala Dunia 2026? Apakah harus menunggu berapa tahun lagi? Nah, jangan lupa follow juga. Follow juga Instagramnya Pinsport, ada di pinsport.com. Terus DRXwear dan DRX Sport.net. Tambang salah, DRX-nya di sana. Kan kiri. DRX Sport.net. Nice. Itu ya siapa tahu kita nanti ada giveaway lagi di episode. Dan ini kan Pak RT biasanya kalau bahas timnas. Nah mungkin timnas U23 nanti kalau ada kesempatan kita bahas. Saya selalu gas terus. Jadi sampai jumpa kembali di bulan apa itu? April atau Maret? Bulan depan. Bulan April. Ya nanti kalau bisa ini kan nama Ana, karena kalau bisa di. Wah ntar semua kartu keluarga gue bakar. Gue keluarin. Kita syuting di rumah gue. Oke, yaudah kalau gitu terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. See you on another episode. Bye bye. Bye bye. Ciao.